di atas bumi, di bawah langitmu, dari pagi hingga sore hari. Di bawah langitmu, di atas bumimu, tempatku berpijak, kulangkahkan kaki. Dari pagi hingga sore hari, tiada henti hingga malam tiba. Demi untuk mencari nafkah, di dunia yang sementara, di bawah langitmu, di atas bumimu, tempatku berpijak, kulangkahkan kaki. Dari pagi hingga sore hari, dari pagi hingga sore hari, tiada henti hingga malam tiba. Demi untuk mencari nafkah, di dunia yang sementara, demi untuk mencari nafkah di dunia yang sementara. Jumpa kembali di MT Digital Inspiration of Life. Pagi ini coba saya mau sharingkan teman-teman dengan tema Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, datangkan kebaikan bagi kita yang nyata mengasihinya. Jadi teman-teman mesti ingat bahwa ada firman katakan seperti itu teman-teman di kitab Roma pasal 8 ayat 28 itu, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan. Dalam arti kata kebaikan di sini adalah bagaimana kita kebaikan itu adalah bagaimana kita melakukan firman Tuhan, teman-teman. Bagaimana kita melakukan firman Tuhan serupa dengan firman Tuhan itu. Nah, bagi kita yang nyata-nyata dalam arti kata yang memang mengasihi Tuhan itu dengan mentaati, mengikuti, menuruti gitu. Ya, apa yang Tuhan perintahkan. Banyak kata-kata mengasihi di sini yang kadang-kadang jadi sangat sangat bergantung, teman-teman. Jadi mengasihi itu bisa juga dalam bentuk hanya dalam pikiran, perasaan, kehendak kita sendiri dengan menggunakan perasaan kita sendiri, sehingga akhirnya makna mengasihi itu ya cuma di perasaan.
Tapi kalau yang nyata-nyata mengasihi itu adalah dalam apa, ketaatan, dalam penurutan gitu akan perintah peraturan firman Tuhannya, teman-teman. Jadi arti mengasihi seperti itu, teman-teman. Nah, ini saya ambil dari kitab 1 Korintus, teman-teman, dengan dasar 1 Korintus pasal 5 ayat 7 sampai 13, dan juga saya cross check, teman-teman, dengan kitab Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30. Sebelum ke draft, coba saya bacakan dulu dasar sharing pagi ini dari kitab 1 Korintus, teman-teman. Kitab 1 Korintus pasal 5 ayatnya 7 sampai 13, teman-teman. Jadi saya berusaha untuk setiap sharing itu terkait dengan kehidupan saya pribadi yang memang saya mengalami gitu. Contohnya ya yang pagi ini gitu. Saya alamin dan saya catat di dalam kitab suci saya, dan saya cross check juga dengan firman Tuhan, teman. Jadi waktu saya sharing ini dasarnya ada hidup bersama Tuhan dengan dasar firman Tuhan. Nah, saya harapkan teman-teman atau keluarga saya juga melakukan hal yang sama, teman, karena kita tidak bisa berbuat lain itu, karena kita sebagai pengusaha, sebagai orang karir gitu, tidak mampu, teman-teman, untuk bisa mengajarkan firman Tuhan seperti orang yang punya talenta mentor rohani gitu. Karena kita bukan Tuhan berikan talenta berupa mentor rohani. Ya kita ada di dunia marketplace, di dunia sekuler gitu. Jadi akhirnya kita sebagai pengusaha atau orang karir hanya bisa mengajarkan firman Tuhan itu dengan memberitakan kesaksian hidup kita bersama Tuhan dengan dasar-dasar firman Tuhan, teman. Jadi batasannya tetap harus jelas, teman. Ada firman Tuhannya gitu. Jadi kalau tanpa ada firman Tuhan, takutnya jadi jadi cuma perasaan aja, teman. Nanti akhirnya ngawur. Nanti menjadi saksinya jadi malah nggak benar gitu. Kalau saya pribadi pikir begitu. Jadi pagi ini saya coba sharingkan ini. Nah, ini dasarnya dari salah satunya kitab 1 Korintus pasal 5 ayat 7 sampai 13, teman-teman. Nah, ini saya bacakan. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Yesus Kristus itu. Buanglah ragi yang lama itu, dan berarti buanglah ragi yang lama itu, ya berarti bagaimana kita berubah, teman, dari kita manusia lama menjadi manusia baru, teman. Intinya seperti itu, teman. Berubah bagaimana? Ya berubah dengan yang tadinya kita hidup dengan pikiran, perasaan, kehendak kita sendiri tanpa ada dasar. Nah, sekarang kita belajar berubah untuk hidup dengan dasar ya pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, teman. Nah, pikiran, perasaan, kehendak Tuhan itu adanya di firman Tuhan. Berarti kalau kita bicara menjadi manusia yang baru adalah manusia yang menggunakan pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan seperti yang firman Tuhan perintah dan peraturkan. Seperti itu, teman-teman. Manusia baru ini seperti itu. Karena itu, marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Nah, teman-teman, ini di ayat 10 ini, jadi kalau tidak disimak dengan benar, teman, ini bisa jadi membingungkan, teman-teman. Jadi maksudnya firman di sini, kalau cerita di luar saudara kita gitu, orang-orang dunia pada umumnya gitu. Ya kalau orang dunia pada umumnya masih ada yang cabul, masih ada yang kikir, masih ada yang penipu gitu, masih ada yang menyembah berhala. Firman Tuhan katakan, ya itu wajar-wajar aja, teman-teman. Itu wajar-wajar aja. Justru itu adalah tugas kita gitu. Bagaimana memberitakan firman Tuhan gitu, dengan menyaksikan bahwa kita dulu seperti itu, tapi sekarang tidak boleh seperti itu. Nah, firman di ayat 10 itu katakan jadi orang umum. Kalau begitu wajar-wajar aja, justru kita harus memberitakan kepada mereka gitu. Nah, tetapi ini di ayat 11-nya gitu. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, orang kikir, penyembah berhala, ya atau berhala, pemfitnah, pemabok, atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Nah,
kalau kita bicara ayat 11 ya ini kan jelas-jelas bertentangan teman. Kalau ayat 10 istilahnya harus memaklumi bahwa masyarakat dunia atau orang-orang dunia itu ya seperti itu gitu loh. Ya masih negatif seperti itu gitu. Tapi kalau di ayat 11-nya ini dikatakan tapi kita kalau untuk yang sudah bicara saudara gitu, orang-orang yang mengaku sudah saudara masih negatif. Malah firman Tuhan katakan kita malah mesti menghindar teman. Nah ini yang kacau ini kalau kategori saudara ini nih jadi apa dari mulai ukurannya keluarga besar kita gitu ya. Kalau keluarga besar kita masih tidak berpegang tidak hidup dalam Tuhan, dalam firman Tuhan gitu, berarti bagaimana apakah kita mesti menghindar? Kalau firman katakan seperti itu gitu. Bagaimana dengan keluarga kecil kita gitu? Ya berarti kakak adik kita, keluarga kakak adik kita. Apa kita juga mesti menghindar? Nah yang lebih konyol lagi kalau bagaimana dengan keluarga kita sendiri, dengan orang tua kita, mertua kita, anak-anak kita, bahkan dengan pasangan kita sendiri teman. Jadi bukan mustahil gitu. Yang paling kecil itu kan berarti kan kita dengan pasangan, suami dengan istri atau istri dengan suami, itu yang paling sedikit itu cuma 2 orang itu teman. Nah kalau sampai 2 orang ini mengalami hal yang begini gitu, ya yang satunya belum hidup bersama Tuhan dalam firman Tuhan, yang satunya masih hidup dengan cara-cara dunia, hidup seperti tadi dikatakan yang masih nyembah berhala, kikir, penipu segala macam itu. Ini jadi akhirnya ada kecekcokan teman. Nah kalau kita bicara pasangan hidup gitu, ini sulit sekali teman. Kalau kita bicara pasangan hidup ketemu anak kita masih bisa menyingkir kali ya. Kalau kita masih ketemu mertua atau orang tua kita, orang tua atau mertua kita masih bisa menyingkir teman. Kita ketemu dengan keluarga kecil kita, kakak adik kita gitu, keluarga kakak adik kita juga masih bisa menyingkir. Kita ketemu dengan keluarga besar kita, keluarga ayah dan paman-paman, bibi-bibi kita juga lebih mudah menyingkir. Tapi kalau bicara sudah sampai ke titik pasangan, suami istri, ini bagaimana gitu? Menyingkir itu sudah terkunci oleh pasangan suami istri itu di dalam Tuhan tidak boleh cerai gitu, tidak diizinkan untuk cerai teman. Nah ini jadi satu ujian teman. Nah saya kalau lihat apa yang saya alami maupun apa yang saya lihat mentor rohani atau teman-teman rohani yang saya lihat alami, itu kendalanya macam-macam dong. Ada yang suaminya sudah benar-benar bersama Tuhan, hidup bersama Tuhan dan mengenal firman Tuhan, tapi karena istrinya belum bisa seperti itu gitu, ya akhirnya jadi malah yang lakinya jadi ngikutin istrinya gitu kan, jadi suami ikut istri, jadi kan malah nggak bener gitu. Nah sebaliknya kalau bicara yang istrinya gitu sudah lebih hidup bersama Tuhan, lebih mengenal firman Tuhan lebih dulu gitu, suaminya belum. Kalau istri model begini masih istilahnya mengikutin suami, saya pikir wajar-wajar aja gitu. Karena memang ada firman lain yang mengatakan bahwa yang namanya seorang istri itu harus tunduk kepada suami. Sehingga kalau suaminya masih belum hidup bersama Tuhan di dalam firman Tuhan, ya mau gak mau istri itu harus benar-benar tetap tunduk kepada suaminya itu. Jadi kalau seorang istri mengalami tunduk ke suaminya belum hidup bersama Tuhan dan belum mengenal firman Tuhan, saya pikir ya itu tidak salah gitu. Istri seperti ini tidak salah teman. Tapi yang kasihan itu kalau suami gitu ya, suami yang memiliki istri yang terlalu dominan sehingga istri ini tidak bisa tunduk dengan suami itu gitu. Sedangkan suaminya sudah bisa hidup bersama Tuhan dan di dalam firman Tuhan. Nah ini sampai suaminya berarti kan ada 2 pilihan. Suami akan bertahan untuk tetap bersama Tuhan dan di dalam firman Tuhan, cara-cara hidup barunya gitu, atau suami itu akan mengalah gitu, akan mengalah kepada istrinya gitu. Nah kalau saya lihat di sini akan terjadi 2 teman. Tapi saya duga jangan-jangan banyak suami yang takut akan istri malah jadi ikutin istri. Nah waktu si suami ikutin istri teman-teman, yang dikhawatirkan itu jadi akhirnya tidak suami tidak istri, jadi akhirnya salah teman-teman. Salah dalam arti kata hidup tidak sesuai dengan perintah peraturan Tuhan itu akan jadi salah gara-gara suaminya dengan maksud baik untuk mengalah. Padahal kalau bicara suaminya mau benar ya tidak boleh mengalah, harus tetap bertahan ya dengan hidup bersama Tuhan dan dengan cara-cara firman Tuhan sampai istrinya jadi sadar, yaitu bentuk ujian cobaan bagi si
suami. Ini tercermin teman-teman di cerita kitab Ayub gitu. Cerita kitab Ayub dengan istrinya itu tercermin gitu. Yang namanya Ayub itu pada akhirnya tetap bertahan. Ya Ayub memilih hidup bersama Tuhan di dalam jalur-jalur perintah dan peraturan. Meskipun konsekuensinya ribut sama istrinya teman. Tapi tetap yang namanya Ayub bertahan seperti itu gitu. Nah ini bagi apa ya, kalau menurut saya bagi seorang laki-laki atau suami atau bapak itu rasanya butuh itu teman, butuh benar-benar apa ya, nyata-nyata gitu mengasihi Tuhan, nyata-nyata percaya Tuhan, sehingga apapun juga baik itu halangannya dari masyarakat atau dari keluarga besar, keluarga kecil, dari keluarga sendiri, bahkan dari pasangan sendiri, ya tetap harus bertahan seperti yang di ayat 11 ini teman-teman. Jadi di sini udah dicantumkan di kitab 1 Korintus pasal 5 ayat 11 itu nyatakan seperti itu. Jadi berarti Tuhan memang, atau firman Tuhan memang support bahwa ya seorang suami ya harus bisa bertahan seperti itu teman-teman. Tapi kalau seorang istri saya pikir jangan itu, karena ada firman yang lebih menutup lagi, yaitu jadi istri itu harus tunduk kepada suami gitu. Satu saat didoain suaminya, satu saat juga suami akan berubah. Ini saya coba tegaskan seperti itu teman. Jadi khususnya bagi keluarga dan teman laki-laki saya, ya rasanya seperti itu teman. Daripada kita seolah-olah kesannya menjadi laki-laki atau suami yang baik, bapak yang baik, akhirnya menuruti istrinya yang belum hidup bersama Tuhan dan di dalam firman Tuhan, nanti takutnya jadi si suaminya juga sepertinya baik tapi jadi tidak benar ya, yang namanya istri juga jadi tidak benar gitu, yang namanya anak-anaknya juga otomatis jadi tidak benar gitu. Jadi akhirnya satu keluarga semua tidak benar gitu. Maksudnya tidak benar itu tidak tidak hidup dalam perintah dan peraturan Tuhan. Maksudnya tidak benar seperti itu teman-teman. Jadi saya ingetin di sini ya, kalau kita ambil ayat 10 gitu ya, firman Tuhan atau Tuhan tidak katakan kita harus menghindar dari orang dunia. Justru itu tugas kita mendekati orang dunia. Tapi apabila ini terjadinya dalam sekup keluarga kita, saudara-saudara kita gitu, yaitu Tuhan katakan ya lebih baik kita menghindar gitu sampai mereka sadar gitu. Memang agak aneh teman, kalau kita belajar lebih dalam, Tuhan malah seolah kesannya pengen membuat kita perpecahan, tapi maksud Tuhan bukan perpecahan. Pasti satu saat kalau seorang laki-laki, seorang suami bisa bertahan dalam kebenaran yang Tuhan inginkan itu, pasti keluarganya pasti ikut ke bawah teman. Jadi tergantung kualitasnya laki-laki atau suaminya lagi gitu. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat gitu? Nah ini jadi firman Tuhan katakan begitu. Kenapa sih kita harus tetap bergaul dengan orang-orang masyarakat gitu ya? Karena kembali lagi katanya kita tidak bisa punya hak untuk menghakimi gitu. Tapi kalau di dalam kita ya kita kan masih punya hak gitu. Tinggal problemnya yang tadi hak penghakiman itu kan seperti tadi tugasnya seorang suami istri kan Tuhan udah bagi tuh ya, bagaimana seorang suami harus mengasihi istri, bagaimana seorang istri harus tunduk kepada suami, bagaimana anak-anak harus menghormati orang tua, bagaimana orang tua harus menuntun anak-anak ke jalan yang benar gitu. Jadi semua bagaimana kita terhadap mertua dan orang tua kita harus hormat, itu semua kan kuncinya sudah ada semua. Nah, itu kan maksudnya penghakiman itu bisa dilakukan di dalam keluarga kita. Tapi kalau kita udah bicara di luar gitu ya nggak bisa. Orang dunia ya kita jangan hindari. Justru orang dunia bagaimana kita bisa memberitakan lewat kesaksian kita bahwa hidup benar itu harus bagaimana gitu. Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang-orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu gitu. Nah ini saya udah bacakan teman-teman, bahwa teman-teman harus tahu bahwa di kitab 1 Korintus pasal 5 ayat 10 dan 11 itu bertentangan teman-teman. Kalau bicara di ayat 10 istilahnya kita jangan menghindari orang dunia yang masih belum mengenal kebenaran gitu. Tapi kalau bicara di dalam keluarga kita, justru Tuhan katakan kalau perlu kita menghindari ya untuk bisa bertahan dalam kebenaran. Jangan bicara ingin mencari kebaikan, tapi kita harus bertahan mencari kebenaran gitu. Ya kebaikan yang Tuhan maksud nanti di kitab Roma pasal 8 ayat 28, kebaikan itu adalah melakukan firman Tuhan, bukan kebaikan secara duniawi gitu. Jadi kebaikannya kebaikan rohani. Kebaikan rohani adalah ya bagaimana hidup dengan melakukan firman Tuhan gitu. Nanti setelah ini kita masuk kitab Roma teman. Kitab Roma pasal 8 teman. Ini kita lanjut aja
Ini kitab 1 Korintus pasal 5 ayat 7 sampai 13 sudah selesai saya bacakan. Nah, sekarang kita coba masuk ke kitab Roma aja, teman-teman. Kitab Roma pasal 8, teman-teman. Pasal 8 ayatnya itu 18 sampai 30, teman-teman. Judul perikopnya itu pengharapan anak-anak Allah, itu judul perikopnya gitu. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Nah, ini teman-teman, kalau kita bicara kita mau hidup sesuai dengan perintah peraturan Tuhan, di firman ayat 18 ini sudah dinyatakan, teman-teman. Kitab Roma pasal 8 ayat 18 dinyatakan ada konsekuensi penderitaan dalam hidup kita, teman-teman, waktu kita melakukan perintah peraturan firman Tuhan gitu. Tapi kalau kita nanti bandingkan dengan hasil keselamatan akhirat nanti gitu, ya penderitaan saat ini nggak ada artinya, teman-teman. Apa mudah dan simpel, kecil sekali gitu dibanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan Tuhan nanti di alam akhirat itu gitu. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk itu menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri tetapi oleh kehendak Tuhan gitu yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah gitu. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Jadi kalau kita merasa kesulitan dan mengeluh gitu, itu jangan apa kita berpikir bahwa yang mengalami itu cuman kita gitu. Ya di sini di firman di ayat 22 dinyatakan semua gitu. Semua manusia hidup itu akan mengalami hal-hal seperti itu gitu. Sakit seperti bersalin. Cuman mungkin dalam bentuk yang beda-beda kali ya. Jadi si A, si B, si C, si D sampai Z itu nggak ada yang sama gitu. Mengalami hal-hal penderitaannya yang berbeda-beda. Tapi pasti ngeluh gitu loh. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita gitu. Nah, kapan sih kita tidak mengalami keluhan seperti ini? Ya setelah kita meninggal dunia, teman-teman. Ya kita kembali ke alam akhirat, apabila kita masuk ke dalam surga ya keluhan-keluhan hilang semua. Kecuali kalau kita masuk neraka, ya kalau masuk neraka bukan cuma mengeluh kali. Jadi kalau cerita-cerita di neraka itu kan malah jadi dapatkan siksa-siksa yang nggak keluar gitu. Nah, ini yang tadi dikatakan, kalau kita menderita di dunia ini untuk tidak masuk neraka itu ya worth it lah, berani gitu. Karena kalau di neraka itu kan kekal, penyiksaannya kekal. Sedangkan kalau kita bisa menderita di dunia ini nanti mendapatkan surga di akhiratnya, nah itu kan istilahnya kita mendapat damai sejahtera dan bahagia yang kekal, teman. Sama aja, teman. Tadi yang disebut kemuliaan yang tidak bisa dibandingkan itu seperti itu, teman-teman. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Nah, ini di ayat 24 juga dinyatakan, teman-teman. Kalau kita bicara orang dunia pada umumnya atau orang keyakinan, maksudnya keyakinan itu orang sudah beragama tapi tetap dengan pola pikirnya seperti duniawi gitu. Yaitu akan dengan pola pikir bahwa ya yang diharapkan itu kesuksesan duniawi, teman. Yang diharapkan itu kesuksesan kebahagiaan duniawi. Nah, maksud firman Tuhan ayat 24 ini, kalau cuma sebatas kesuksesan duniawi atau kebahagiaan duniawi di dunia ini kan masih nyata dan masih bisa dilihat. Tapi kan apakah teman-teman dan keluarga tahu bahwa yang disebut Tuhan direncana rancang kehendaki Tuhan itu adalah bukan hal-hal yang terlihat sekarang, tapi hal-hal yang tidak terlihat nanti di akhirat gitu. Apa sih yang mendapatkan damai sejahtera dan sukacita di dalam akhirat nanti gitu. Nah, itu yang maksudnya Tuhan yang benar, itu pengharapan yang di alam akhirat itu, teman-teman. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita layak, kita menantikannya dengan tekun gitu. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluh-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ini kalau kita lihat lebih detail teman-teman di kitab Roma pasal 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kuncinya gitu teman-teman. Apakah kita benar-benar mengasihi Dia gitu? Ya, mengasihi dalam bentuk yang nyata gitu, yang nyata-nyata. Kalau mengasihi dalam bentuk perasaan, nah ini repot teman-teman. Tapi kalau bicara mengasihi Tuhan dalam bentuk nyata, ya itu kembali lagi. Kita apakah sudah melakukan firman gitu? Ya, kalau kita memang mengasihi Tuhan, kita menyayangi Tuhan, ya kita percaya Tuhan, ya kita harus melakukan firman Tuhan, harus taat melakukan perintah peraturan firman Tuhan gitu. Gak bisa istilahnya mengasihi itu hanya dalam bentuk perasaan saja gitu. Nah ini yang dibedakan gitu. Nah jadi pertama, Tuhan itu akan turut bekerja bagi orang yang nyata-nyata mengasihinya, dalam arti kata melakukan perintah peraturan firman Tuhan itu. Dan yang namanya untuk mendatangkan kebaikan di sini, kebaikan apa gitu? Nah, kebaikan di sini adalah yaitu kebaikan secara rohani, bukan kebaikan secara duniawi. Kalau kebaikan secara duniawi, nanti takutnya disamakan dengan hal-hal yang baik bagi dunia gitu. Tapi kalau bicara firman Tuhan itu bukan cuma mengendaki kebaikan duniawi, tapi kebaikan ukurannya rohani gitu. Nah, kebaikan rohani itu tidak lain yang melakukan firman Tuhan, teman-teman. Kalau melakukan firman Tuhan ya berarti kan bagaimana istilahnya kita hidup bukan baik tapi dengan benar gitu, dengan sempurna targetnya gitu. Apa sih teman-teman bedanya hidup baik secara rohani dengan hidup baik secara duniawi gitu? Kalau baik secara duniawi teman-teman, Tuhan katakan bisa saja gitu orang yang baik duniawi itu akan masuk ke dalam surga. Cuman kalau ibarat di istilah rohaninya ya hanya masuk sebagai warga surga. Tapi kalau bicara kebaikan itu kebaikan rohani bukan duniawi. Kebaikan rohani adalah melakukan firman Tuhan. Berarti melakukan kebenaran teman. Ya melakukan kebenaran untuk target kesempurnaan. Nah berarti nanti bedanya apabila kita ada di dalam surga bukan hanya sebagai warga surga, tapi kita bisa masuk ke dalam tim kerajaan surga bersama Tuhan gitu, memimpin bersama Tuhan. Jadi bedanya seperti itu teman. Jadi kebaikan itu kalau saya artikan simpelnya gitu, kebaikan itu adalah kebaikan duniawi dan bisa juga kebaikan rohani. Kalau kebaikan duniawi ya kebaikan rata-rata orang dunia lakukan gitu, hasilnya bisa masuk surga sebagai warga surga. Tapi kalau bicara kebaikan rohani, standar itu adalah kebenaran firman Tuhan gitu. Nah kalau kita bicara hidup dengan standar melakukan firman Tuhan, ya ujungnya kan kita berjuang untuk sempurna, masuk menjadi sempurna. Nah untuk bisa benar dan sempurna ini yaitu kita akan mendapatkan privilege gitu untuk bisa masuk ke dalam tim kerajaannya Tuhan di dalam surga. Bedanya di situ teman-teman. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah ini teman-teman, kalau pengalaman saya di ayat 29 teman, banyak sekali yang di sini dikatakan bahwa sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Nah ini kalau bicara Tuhan itu sebenarnya kan milih teman-teman. Dari semula itu udah milik kita. Nah problemnya kita kadang-kadang ragu sendiri teman-teman. Apakah kita dipilih atau tidak dipilih. Nah parameter dipilih tidak dipilih itu apakah bukan ukurannya kalau hati kita tergerak misalnya bisa mengecam satu firman Tuhan, atau mungkin waktu dengar khotbah, atau misalnya waktu lagi sharing, atau waktu menghadapi masalah gitu. Nah itu sebenarnya kan Tuhan sudah memanggil kita gitu. Cuman masalahnya kita ini sering berkeras hati gitu. Ya akhirnya ini bukan panggilan saya, saya sih bukan dipanggil Tuhan seperti ini. Saya sih jadi biasa-biasa aja. Nah, itu yang konyol begitu teman. Padahal di ayat 29, sebab sebuah orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentunya dari semula, yaitu dengan tanda-tanda yang sesimpel itu teman-teman. Ya, jadi teman-teman mesti sadar bahwa
kalau yang namanya dipanggil Tuhan itu bukan bentuknya harus suara audible, suara Tuhan di kuping kita, atau dengan kejadian peristiwa yang wah dahsyat sekali. Justru tidak begitu teman-teman. Firman Tuhan katakan apabila Roh Tuhan memanggil kita gitu, Roh Kudus memanggil kita, Roh kebenaran memanggil kita, atau mungkin orang Muslim katakan Nur gitu, yang memanggil kita, itu suaranya itu kan lembut sekali teman-teman. Jadi halus sekali gitu. Jadi kalau kita tidak peka, ya susah teman-teman. Akhirnya tidak bisa merasa terpilih gitu. Nah padahal Tuhan sudah pilih dengan Roh Tuhan sudah mengundang dalam bentuk kejadian atau tapi suara Roh Tuhan itu, Roh Kudus itu, Roh kebenaran itu halus sekali teman-teman. Jadi kita mesti peka sekali gitu. Ini jadi di ayat 29 seperti itu teman-teman, dan di ayat 30-nya dipertegas, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya itu mereka juga dibenarkannya, mereka dibenarkannya juga akhirnya dimuliakan oleh Tuhan gitu. Jadi kuncinya itu teman-teman. Kitab Roma pasal 8 ayat 18 sampai 13 30 saya udah bacakan. Nah sekarang saya tinggal masuk ke draft aja teman-teman. Kalau di dalam draft kita perhatikan firman 1 Korintus 5 ayat 7 teman-teman. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus gitu. Firman tersebut mengartikan jika kita telah menerima Tuhan sebagai juru selamat kehidupan kita, maka kita harus mengalami perubahan teman. Jadi kembali lagi apabila kita sudah tergerak gitu memang kembali lagi kita mesti bisa lepaskan manusia lama kita teman. Nah kalau di sini dikatakan, saya coba urai gitu, perubahan kehidupan dari cara lama kita yang tadinya hanya berdasarkan misalnya kebenaran hidup dari nenek moyang kita, baik itu kaitannya dari atau aturan-aturan nenek moyang kita, dari tradisi-tradisi kita, dari adat istiadat kita gitu. Nah itu intinya kan semua kan dari leluhur kita, dari nenek moyang kita teman-teman. Itu dasar kita hidup seperti itu teman-teman. Nah kita dan kebenaran dari jiwa kita sendiri. Jadi selain adat istiadat, tradisi atau cara-cara hidup nenek moyang kita, leluhur kita, biasanya paling ditambahin teman-teman, karena parameter adat istiadat, tradisi, ajaran nenek moyang atau leluhur kita itu tidak punya kitab gitu. Jadi akhirnya biasanya kita yang lebih muda ini menambah-nambahin sendiri, tambah-tambahkan sendiri dengan apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, dan apa yang kita kendaki. Jadi dibumbuin gitu. Nah akhirnya yang namanya adat istiadat, tradisi, peraturan nenek moyang leluhur kita itu makin tahun itu makin berubah teman-teman. Karena ada unsur-unsur kita yang lebih muda itu yang menambah-nambahin pikiran dan perasaan kita, akhirnya tidak punya patokan teman-teman. Akhirnya kebaikan yang dasarnya dari cara lama itu nggak punya dasar gitu. Nah beda teman-teman, beda kalau yang saya katakan di sini dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kebenaran firman Tuhan dari 2000 tahun yang lalu, yang namanya kitab suci orang Nasrani tidak pernah berubah teman. Ya bunyinya begitu terus gitu. Sampai kita meninggal nanti misalnya masih berlanjut lagi 1000-2000 tahun lagi juga tetap yang namanya firman Tuhannya tidak berubah. Tapi bagaimana gitu dengan aturan adat istiadat dan tradisi bisa berubah-ubah karena setiap generasi yang baru gitu akan dengan mengajukan pikiran perasaan kehendak sendiri teman. Jadi akhirnya tidak punya parameter yang benar seperti yang Tuhan inginkan gitu. Jadi kalau saya baca sekali lagi, perubahan kehidupan dari cara lama kita yang berdasarkan kebenaran hidup nenek moyang kita dan kebenaran dari jiwa kita sendiri saja menjadi kebenaran hidup yang berdasarkan perintah dan peraturan sesuai firman Tuhan. Jadi nggak punya dasar seperti perintah dan peraturan sesuai firman Tuhan teman. Nggak punya dasar gitu. Nah, saat kita belajar mengenal firman Tuhan dan merenungi untuk mampu mengerti serta belajar melakukannya, maka kita akan alami perubahan pergaulan dengan masyarakat secara umum gitu. Kita pasti akan berbeda, akan mengalami perubahan pergaulan dengan masyarakat umum dan dengan keluarga secara khusus, bahkan secara keluarga pun bisa ada perubahan, serta dengan pasangan hidup kita secara pribadi sekalipun gitu. Jadi yang tadi saya udah ceritakan, jangankan
istilahnya dengan masyarakat, dengan keluarga besar, keluarga kecil, dengan keluarga kita, bahkan dengan pasangan kita pun bisa ada perubahan teman-teman. Tapi tadi saya udah di sharing sebelumnya, saya udah jelaskan bahwa ya kita harus bertahan gitu. Kita sebagai khususnya laki-laki atau suami ya harus lebih bertahan gitu teman-teman, supaya istri kita terselamatkan dan anak-anak kita terselamatkan semua teman-teman. Tetapi firman Tuhan katakan dalam kitab 1 Korintus pasal 5 ayat 11, kita tidak bergaul walau mereka saudara. Nah ini tadi saya udah jelaskan di kitab sebelumnya, di kitab 1 Korintus tadi kan teman-teman, yang mengatakan seperti itu teman-teman. Jadi kalau cerita ada perbedaan gitu, perbedaan pengertian gitu, ya kalau bicara dengan masyarakat yang dunia gitu, yang masih orang-orang dunia, justru firman Tuhan katakan kita jangan tidak bergaul teman-teman. Kita harus tetap bergaul teman-teman kalau dengan mereka. Tapi kalau terjadi dengan keluarga kita sendiri, dengan saudara-saudara kita, malah firman katakan kalau daripada nanti kita jadi akhirnya mengalah untuk mengikuti keluarga kita yang belum mengenal kebenaran, ya Tuhan lebih sarankan, firman Tuhan lebih sarankan, ya kita istilahnya biarkan aja gitu, ya tidak bergaul dulu juga nggak apa-apa gitu. Nanti menunggu sampai keluarga kita dari mulai start pasangan kita kan, dari istri kita, dari suami kita, dari anak-anak, dari orang tua dan mertua kita, dari kakak adik kita, keluarga kakak kita, keluarga paman bibi kita gitu. Nah lama-lama setelah mereka mengenal kebenaran firman Tuhan, ya mereka juga akan akur kembali dengan kita teman-teman. Bahkan kita akan menjadi apa ya? Jadi satu panutan, mungkin satu contoh bagi saudara-saudara kita bahwa yang penting kita kan harus bisa buktikan bahwa teman-teman, bahwa kita mengikut Tuhan itu gitu tidak salah gitu. Itu yang harus kita buktikan gitu, sehingga mereka akan tahu bahwa ya ikut Tuhan itu tidak salah gitu. Nah tinggal masalah waktu aja gitu. Tidak bergaul dengan mereka adalah awal alami penderitaan. Nah ini yang konyol itu waktu kita putuskan kita tidak bergaul dengan istilahnya dengan istri kita, ya dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita, mertua kita, keluarga kecil kita, berarti keluarga kakak adik kita, keluarga besar kita, berarti keluarga bibi dan paman kita. Ini akhirnya kita itu benar-benar mengalami penderitaan teman. Ini bukan tidak mengalami, akan sangat mengalami penderitaan. Terlebih-lebih ya kalau sampai di lapisan yang paling dekat itu dengan pasangan kita teman-teman. Ini pasti jadi timbulnya apa ya? Kita ditindas, dicemooh segala macam gitu. Dan kita kan bicara hidup mau benar teman-teman. Kalau hidup mau benar itu dalam arti kata Tuhan tidak mengizinkan kita cerai gitu. Jadi hanya ribut kayak apapun juga karena kita pengen benar ya tidak bisa ngambil solusi cerai gitu. Tapi kalau pasangan kita yang belum mengenal kebenaran itu kadang-kadang dengan mudahnya bisa mengucapkan cerai gitu. Cerai, selalu ngomong gitu. Nah kalau cerita waktu si pasangan kita mengucap cerai, dia bisa apa ya, tidak sadar gitu bahwa mengucap cerai. Tapi waktu si suami ya atau pasangannya mengucapkan hal-hal yang negatif aja, tuh kan nggak boleh ngomong gini, tuh kan nggak boleh, nanti jadi kenyataan. Padahal si orang yang tidak mengenal kebenaran Tuhan itu kadang-kadang lebih ekstrim lagi mengucapkan kata-kata cerai itu kan lebih apa ya, lebih keras gitu. Satu-satunya yang dosa yang paling besar itu, termasuk dosa besar itu kan kalau melakukan perceraian itu teman-teman, nggak mudah bagi Tuhan, itu nggak mudah itu, karena apa yang sudah diperintahkan Tuhan kan tidak boleh dipisahkan gitu. Tapi kadang-kadang pasangan kita nggak sadar gitu, ya bisa mengkritik kita, jangan asal mengucapkan kata-kata yang tidak, tapi dianya sendiri bisa mengucapkan kata-kata cerai. Nah itu kan lebih konyol lagi. Makanya di sini kan Tuhan kuatkan gitu, ya apabila kita bicara hidup di dalam masyarakat, ya mungkin kita ya jangan adakan pemisahan pergaulan gitu. Tapi kalau tidak bergaul dengan mereka adalah awal dari penderitaan itu karena ada di dalam kita gitu. Ya di dalam kita itu kepaksa kita tidak bisa mengikuti mereka. Kalau kita mengikuti mereka nanti timbulnya kayak tadi saya cerita, suami yang mengikuti istrinya yang belum hidup dalam Tuhan dan belum hidup dalam firman Tuhan, akhirnya jadi mencelakakan semua gitu. Nah Tuhan pengen kan kita yang sudah suami, khususnya istri suami atau laki-laki yang sudah hidup bersama Tuhan dan di dalam firman Tuhan, ya harus bertahan teman, harus bertahan bahwa ya tetap harus hidup seperti ini sampai satu saat ya keluarganya berubah teman.
keluarganya akan berubah dan pasti akan berubah gitu. Karena firman Tuhan yang katakan seperti itu. Jadi kalau saya ulang lagi teman supaya lebih jelas, ini tidak bergaul dengan mereka adalah awal alami penderitaan hidup. Karena pengharapan hidup kita sudah berubah dan berbeda dengan mereka. Kedalaman pengenalan dan pengertian akan firman melahirkan pengharapan janji-janji Tuhan. Jadi kalau kita sudah lebih mengerti akan firman Tuhan, teman, yang diharapkan dalam hidup itu adalah bagaimana kita menuai janji-janji Tuhan, teman, gitu. Supaya kita juga bisa masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan, gitu. Tapi kalau bicara orang-orang yang belum hidup bersama Tuhan dan tidak di dalam firman Tuhan, kan tidak mengenal ini, teman, tidak mengenal dan mengerti akan firman Tuhan. Akhirnya mereka juga tidak mengerti akan janji-janji Tuhan. Nah, mereka juga tidak mengerti rancangan kehendak Tuhan itu. Jadi yang mereka pikir benar itu ya versinya pribadi mereka sendiri gitu, dari jiwa mereka sendiri, dari pikiran perasaan dan kehendak sendiri. Nah, ini kan yang paling bahaya kan ini, teman-teman. Karena kalau kita bicara kita hanya hidup mengandalkan pikiran perasaan kehendak sendiri kita gitu, kita tidak tahu kok nanti hidup di alam akhirat bagaimana. Yang tahu situasi kondisi alam akhirat kan cuma Tuhan, teman. Ya, nggak ada manusia yang tahu itu gitu tuh. Hidup bersama Tuhan dengan roh Tuhan dan firman Tuhan akan membuat Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan agar hidup serupa gambaran firman Tuhan, agar Nabi Isa atau Yesus jadi contoh kehidupan sebagai yang sulungnya gitu. Jadi kuncinya teman-teman di kitab Roma pasal 8 ayat 28 tadi gitu, ya hidup bersama Tuhan dengan roh Tuhan dan firman Tuhan akan membuat Tuhan bekerja dalam segala sesuatu di dalam kita gitu, dan mendatangkan kebaikan. Nah, kebaikan apa ya? Kebaikan itu berarti kan bagaimana Tuhan ingin kita, kebaikan rohani tadi gitu, bagaimana Tuhan ingin kita melakukan perintah peraturan firman Tuhan gitu ya, untuk bisa mendapatkan kebaikan rohani itu. Kebaikan rohani itu kan bukan seperti kebaikan duniawi, teman. Kebaikan rohani itu kan dasarnya semua dari firman Tuhan gitu ya, kita melakukan firman Tuhan. Nah, kebaikan rohani itu ya pasti akan menuju kesempurnaan ya, karena kebaikan rohani sudah di dalam jalur yang benar, teman. Jadi kebaikan rohani ya kebenaran. Kalau menurut saya loh, di pengertian saya, kebenaran rohani adalah kebenaran hidup gitu, dan akan menuju kesempurnaan yang Tuhan inginkan bagi kita. Jadi kurang lebih begitu, teman. Jadi Tuhan bisa bekerja dalam segala sesuatu apabila kita memang mengasihi Tuhan, dalam arti kata kita taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya gitu. Mendatangkan kebaikan yang tadi berarti yang sesuai dengan firman Tuhan, ya, agar ya itu jadi firman Tuhan itu sebagai gandum kita gitu untuk bisa hidup dalam kebenaran. Hidup dengan melakukan firman, jika kita benar-benar mengasihi Tuhan, oleh karena kita sudah ditentukan dari semula dan dipanggil serta dibenarkan agar dapatkan kemuliaan dari Tuhan. Kita harus peka terhadap ajakan Tuhan dalam hati untuk berubah gitu. Jadi ini banyak sekali teman-teman yang kalau saya dengar dari keluarga atau teman-teman yang kadang-kadang nggak ngerasa dipanggil oleh Tuhan, tidak diundang oleh Tuhan. Kalau menurut saya sih ya pengalaman saya ya sama ya, itu yang namanya panggilan atau undangan Tuhan itu kan bukan bentuk yang audible, harus audible. Ya mungkin ada gitu yang audible ada, tapi kan tidak semua harus audible gitu. Jadi kembali lagi kalau firman katakan bahwa ya roh Tuhan itu lembut sekali suaranya, teman-teman. Roh Kudus itu lembut sekali. Jadi ya butuh kepekaan, teman-teman, untuk peka bahwa Tuhan mengundang kita, memilih kita itu ya adanya di hati kita. Harus bisa dicermati dengan peka gitu. Hidup dengan melakukan firman jika kita benar-benar mengasihi Tuhan, oleh karena kita sudah ditentukan dari semula. Nah, ini yang disebut ditentukan dari semula itu kadang-kadang timbul banyak argumentasi gitu loh. Ya apakah memang yang dipanggil itu mesti benar-benar disorakin sama Tuhan gitu, atau mesti dilempar sesuatu sehingga nengok gitu? Ya rasanya kan nggak gitu ya. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, dalam arti katakan ya waktu Tuhan mengundang kita, memilih kita itu kan bentuknya banyak, teman-teman. Ya bisa mungkin pas hati kita tergerak waktu kita dengar khotbah, hati kita tergerak waktu melihat sesuatu kejadian atau peristiwa, hati kita tergerak waktu mendapatkan nubuatan, hati kita tergerak. Banyak sekali teman bentuk-bentuk itu. Nah bentuk-bentuk itu kan ya bentuk-bentuk
undangan atau pilihan Tuhan bagi kita. Nah, kita yang mesti peka, teman-teman. Jadi jangan terlalu anggap bahwa oh itu bukan Tuhan, oh itu bukan Tuhan. Nggak bisa gitu. Jadi hati kita kan yang tahu. Begitu hati kita tergetar gitu, ya itu berarti ya panggilan, ya pilihan Tuhan tadi, teman-teman. Nah, ini harus direspon dengan kepekaan gitu, teman-teman. Harus direspon dengan peka. Jangan sampai istilahnya kita jadi bebal, seolah-olah tidak mau ngerti-ngerti. Nah, mestinya kalau setelah kita tergerak gitu ya, hati kita tergerak berupa itu, kalau pengalaman saya itu bisa berupa undangan atau pilihan Tuhan, harusnya minimal gitu. Kalau memang kita mengasihi Tuhan gitu, ya minimal itu kita buru-buru, teman, buru-buru mau mengenal Tuhan lebih dalam gitu. Nah, untuk mau mengenal Tuhan lebih dalam, teman, nggak ada cara lain, teman-teman. Satu-satunya jalan cuma bagaimana kita membaca firman Tuhan, teman. Kalau kita lebih rajin, ya kita juga bisa mendengarkan khotbah-khotbah kan, karena kita mau gitu. Nah, problemnya kan bukan masalah mampu nggak mampunya. Dari awal kan ada hak independen gitu yang Tuhan beri bagi manusia, itu hak pilih bebas gitu. Ya, untuk bicara mau dulu, teman. Ya, mau misalnya mengasihi Tuhan, mau mengenal Tuhan. Nah, kalau mau mengenal Tuhan ya startnya begitu. Ya, bagaimana sekarang mengenal Tuhan itu melalui firman-firman Tuhan dalam kitab suci itu kan sudah tersedia, teman. Nah, setelah kita pengen lebih dalam lagi mengerti gitu, kadang-kadang untuk mengerti firman Tuhan itu, teman-teman, butuh dengar khotbah, butuh dengar sharing, butuh baca-baca buku rohani gitu. Ya, seperti hal seperti itu untuk lebih mengerti gitu, teman, lebih mengerti lagi. Nah, setelah kita sudah mengenal lebih dalam dan mengerti gitu, nah kita membaca. Nah, akhirnya firman Tuhan mengguidance kita. Roh Tuhan juga bisa mengguidance kita bahwa kalau kita mau benar-benar mampu mengerti firman Tuhan, itu harus menghidupkan Roh Tuhan, teman. Ya, nah itu jadi akhirnya kita mulai baca itu, mulai mengerti. Nah, kita bergaul dengan Tuhan itu, jadi kita mulai mampu mengerti juga gitu, bahwa untuk mengertikan firman Tuhan dari pengertian pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, dari jiwa Tuhan, itu mesti menghidupkan Roh Tuhan, teman. Waktu kita menghidupkan Roh Tuhan, kita jadi mengerti, teman, bahwa maksud firman Tuhan ini secara pikiran, perasaan, kehendak Tuhan itu apa gitu. Beda, teman-teman. Yang namanya firmannya sama, dimengerti oleh pikiran, perasaan, kehendak kita, dengan firmannya yang sama dimengerti dengan pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, itu berbeda sekali, teman-teman. Dan yang namanya kalau kita bicara menghidupkan Roh Tuhan, akhirnya firman itu hidup sekali, teman. Bisa hidup sekali gitu. Saya pernah sharingkan kan, kalau kebenaran isi firmannya yang satu ke kanan, satu ke kiri, ya waktu kita menghidupkan Roh Tuhan itu bisa yang atur kita ke kanan atau ke kirinya gitu. Tapi kalau kita tidak menghidupkan Roh Tuhan, teman, kadang-kadang nggak bisa gitu. Ya, untuk memilih kanan kiri itu bisa salah gitu. Itu satu. Bisa juga ada firman yang yang mengatakan tidak boleh, tapi yang namanya kalau Roh Tuhan yang perintahkan itu di atas perintahnya firman Tuhan yang berbentuk tulis. Yang saya pernah sharingkan juga bedanya firman Tuhan ada yang berupa logos gitu, yang tertulis, dengan firman Tuhan yang berupa rema gitu. Nah, yang lebih berharga itu kan, yang lebih menentukan itu kan firman Tuhan yang berupa rema, teman. Nah, firman Tuhan yang berupa rema itu satu-satunya bisa terjadi apabila Roh Tuhan hidup di dalam kita, teman. Kalau Roh Tuhan tidak bisa hidup, ya kita tidak bisa akan mendapatkan rema itu gitu. Tidak akan bisa kuat mendapatkan rema. Saya pernah sharingkan kan waktu cerita Nabi Isa gitu ya, waktu nyembuhkan orang sakit gitu ya. Waktu itu hari Sabat, di mana kalau bicara secara logos bahwa hari Sabat itu tidak boleh bekerja, termasuk menyembuhkan itu gitu. Tapi waktu saat hari Sabat itu justru Nabi Isa itu menyembuhkan orang sakit gitu. Nah, itu kan berarti kan Nabi Isa katakan kepada si ahli Taurat dan kaum Farisi itu ya, bahwa yang namanya firman Tuhan yang berbentuk hidup, yang berbentuk rema, itu ya kuasanya jauh lebih besar daripada firman Tuhan yang berbentuk logos. Nah, ini dapat dimengerti, teman-teman, oleh teman-teman dan keluarga saya apabila memang ada pengertian firman Tuhan itu bisa logos, firman itu bisa rema, teman. Tapi kalau pengertian belum nyampe ke titik ini, malah dianggapnya aneh, teman. Apa memang ada gitu ya yang namanya firman itu berbentuk hukum gitu, tulisan, dan satu berbentuk dorongan dari Roh Tuhan itu. Nah, memang ada, teman. Nah, ini kembali lagi dibutuhkan dibutuhkan kemampuan untuk mengerti, teman-teman.
ini. Jadi ya ini balik lagi ya kita harus menghidupkan roh Tuhan. Bahkan kalau untuk melakukan firman Tuhan juga sama teman-teman. Banyak firman Tuhan yang tidak kita mampu lakukan gitu karena memang irasional sekali gitu. Tapi ya kembali lagi harus dengan menghidupkan roh Tuhan itu nanti kita akan mampu melakukan firman Tuhan teman-teman. Jadi kita hidup bersama Tuhan itu tidak cuma cukup secara teori-teori rohani saja, ya memang hidup bersama Tuhan itu karena Tuhan kita itu hidup ya memang apa ya, jadi roh Tuhan harus dihidupkan, firman Tuhan juga harus dihidupkan teman-teman, baru akan hidup gitu, berarti kita benar-benar akan hidup bersama Tuhan. Nah ini kalau kita udah nyampe ke titik ini teman-teman, ya berarti Tuhan seperti di kitab Roma pasal 8 ayat 28 tadi, ya Tuhan akan bekerja dalam segala sesuatu bersama kita gitu. Apabila memang kita sudah bisa seperti itu, ya hidup bersama Tuhan dalam bentuk roh Tuhan gitu, dan juga hidup bersama firman Tuhan yang hidup. Firman Tuhan yang hidup itu ya yang tadi, ya firman yang bisa berbentuk logos dan juga bisa firman yang berbentuk rema gitu. Nah kalau kita sudah bisa hidup seperti ini semua, ya kita sudah hidup bersama Tuhan teman. Dan rasanya kalau kita bertahan dengan hidup bersama Tuhan, rasanya keluarga kita ya semua juga akan pada akhirnya gitu, ya akan masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan, ya karena memang akhir yang Tuhan janjikan dalam firman-Nya begitu. Apabila dalam satu keluarga satu orang diselamatkan, maka seluruh isi keluarga juga akan diselamatkan semua gitu. Jadi ya kita demi kebenaran, khususnya bagi suami, sebagai suami laki-laki, bapak-bapak ya harus berani gitu menghadapi kebenaran. Jangan sampai gara-gara kebaikan kebenaran itu jadi nggak nampak. Kebaikan itu yang tadi dikatakan bahwa ngikutin istri yang belum mengenal Tuhan dan belum mengenal firman itu, ya itu kebaikan tapi bukan kebenaran gitu. Nah ini saya sarankan bagi laki-laki, suami dan bapak ini harus bisa bertahan di kebenaran supaya seluruh isi keluarga terselamatkan. Oke, see you, bye-bye.